Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan dengan tema mengatasi masalah di dalam Tuhan. Tentunya kita ingat jelas momen di awal tahun 2020. Jakarta dihantam banjir. Ada begitu banyak para warga merasa resah, kehilangan harta benda, mengalami kerugian dan sebagainya. Bulan Februari muncul suatu virus yang melanda seluruh dunia. Dan tentunya ini membuat kita harus berwaspada karena ada begitu banyak korban jiwa bertaburan. Bapak Ibu Saudara, seakan masalah tiada henti-hentinya memasuki awal tahun 2020 ini. Tentunya lewat setiap peristiwa dan momen yang terjadi saat ini, Tuhan ingin kita melihat dengan cara pandangnya. Bila kita hanya memikirkan dengan cara pandang kita, maka kita akan kecewa. Kita akan melihat bahwa ini adalah pekerjaan orang lain. Bahwa ini adalah karena ulahnya si Anu. Bapak Ibu Saudara, sebagai anak Tuhan, tentunya kita memikirkan apa yang ingin Tuhan mau lewat setiap momen dan peristiwa ini terjadi. Daniel di dalam kisah pengalaman pribadinya, tentunya dalam kitab Daniel 6 ayat 11. Dijelaskan dia juga mengalami situasi yang pahit. Dia dilarang untuk menyembah Tuhan. Namun di dalam kondisi saat itu, dia tidak takut. Dia tidak gentar Bapak Ibu. Dia tetap datang pada Tuhan di dalam doanya. Hal ini membuktikan bahwa Daniel begitu sungguh-sungguh berpaut pada Tuhan. Sekalipun di dalam keadaan pada waktu itu, betapa sedihnya hatinya. Ada satu surat yang dikeluarkan raja kepada setiap orang-orang Yahudi pada waktu itu, supaya tidak menyembah Tuhan, melainkan menyembah raja yang dianggap sebagai Tuhan. Namun respon daripada Daniel, dia tetap berdoa. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, melalui kisah hidup Daniel ini, apa yang menjadi rahasia di balik kekuatan Daniel? Yang pertama tentunya dia hidup di dalam doa. Bapak Ibu Saudara, ketekunannya di dalam doa dikatakan jelas Alkitab, 3 kali sehari dia berdoa. Dan itu adalah hal yang sangat biasa dia lakukan. Mungkin kita ingat seperti makan ya, gitu. Rutin. Dan itu sudah menjadi gaya hidupnya, kebiasaannya, dan kebutuhannya. Di sini kita jelas melihat betapa disiplinnya Daniel menjaga dirinya, menjaga hidupnya untuk terus berelasi dengan Tuhan. Walaupun pada waktu itu ada begitu banyak orang iri terhadap kehebatannya, karena Tuhan menyertai dia. Sekalipun pada waktu itu Bapak Ibu, dia adalah orang tawanan. Namun Tuhan menyertai dia menjadi seorang melebihi pejabat tinggi pada waktu di dalam pemerintahan Raja Darius. Hal yang sangat hebat Bapak Ibu. Tuhan memakai caranya menopang Daniel sekalipun di tengah kesulitan yang dihadapinya. Tapi ketika Daniel datang berdoa pada Tuhan, Tuhan menolongnya. Hal yang sungguh indah Bapak Ibu. Ya. Apabila ketika kita menghadapi situasi sulit, kita datang kepada Tuhan. Tentunya Tuhan akan menolong kita. Tentunya Tuhan akan memberikan kekuatan, kesanggupan, kemampuan untuk bisa melewati setiap masalah yang kita hadapi. Apapun persoalan yang kita hadapi saat ini Bapak Ibu, tentunya jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Justru harus membuat kita lebih dekat lagi pada Tuhan. Karena Daniel tidak membuat dia menjadi seorang yang gentar. Sekalipun ada surat yang dikeluarkan raja pada waktu itu, supaya setiap orang harus menyembah raja. Tapi Daniel tidak. Dia percaya Tuhan yang dia sembah adalah Allah yang hidup, yang mendengar dan menjawab doanya. Yang kedua Bapak Ibu, ya, apa rahasia Daniel
Yang kedua adalah dia tetap percaya pada Tuhan. Hal yang sungguh sangat indah adalah ketika dia terus bergantung pada Tuhan. Dia tetap taat akan setiap perintah-perintah Tuhan. Dia tidak mau kompromi, Bapak Ibu, dari setiap apapun yang melanggar daripada jalan Tuhan. Dia tetap taat pada Tuhan. Hal ini dijelaskan betapa rindunya, betapa dalamnya hubungan yang dia bangun setiap hari kepada Tuhan. Artinya 3 kali sehari itu menunjukkan bahwa dia selalu mengingat Tuhannya. Dia percaya Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang sangat dan jauh berbeda daripada Tuhan yang disembah orang-orang pada waktu itu. Dan dia sangat yakin akan kuasanya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tentunya ketika kita pun berdoa, kita sangat yakin akan kuasa Tuhan. Tapi ketika kita menghadapi kehidupan, ada begitu banyak hal yang membuat kita meragukan kuasa Tuhan. Namun Daniel tidak demikian. Di dalam doanya, dia benar memuji Allah yang hidup. Di dalam doanya, dia menyembah mengagungkan Allah yang luar biasa, menyelamatkan, memelihara, melindungi hidupnya. Di dalam doanya juga ada ucapan syukur betapa besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupannya, sampai ia menjadi seorang yang lebih tinggi daripada pejabat-pejabat pada waktu itu. Dan di dalam doanya ada permohonan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hal yang unik di dalam kisah Daniel ini adalah kesetiaannya, ketekunannya, terus datang di dalam Tuhan, terus setia di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ada begitu banyak orang datang ke gereja, ada begitu banyak orang menyembah Tuhan, namun hanya sedikit orang yang setia di hadapan Tuhan mengerjakan apa yang Tuhan mau. Tentunya ini menjadi suatu pertanyaan bagi kita. Apakah kita sudah menjadi orang yang setia di hadapan Tuhan? Karena seringkali kesetiaan itu menjadi suatu kunci di dalam setiap pelayanan, di dalam setiap kerohanian, di dalam setiap ketekunan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, biarlah melalui bagian firman Tuhan ini kita semakin dikuatkan menjadi orang-orang yang taat, hidup dalam Tuhan, dan juga hidup di dalam doa. Amin.